They're taking him. Hey! Bro, what the hell are you doing? We need to... Get on that bitch! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Sons of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 6 episode yang ke-7 sampai ke-9. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan anggota klub motor SOA sedang berbenah menyelamatkan barang-barang yang tersisa akibat ledakan bom yang dilakukan Aira. Untuk sementara waktu, Sam Crow menyewa ruko milik wali kota. Tara sendiri masih dengan rencana besarnya untuk berpisah dari Jax dan menyelamatkan anak-anaknya. Setelah mengambil darahnya, Tara berterima kasih kepada Margaret yang bersedia membantunya. Di lantai 2 ruko ini, meja kebesaran SOA kembali disusun yang menjadi saksi bisu dari setiap keputusan yang diambil. Let's get the guys up here. Peterson memberikan penawaran kepada Nero. Jika dia mau menyerahkan Jax dan klubnya, maka Nero akan dilepaskan dari semua tuduhan. I'm willing to trade your murder for 5 others. Caranya dengan bersaksi bahwa SOA lah yang menjual senjata KG-9 yang digunakan saat penyerangan sekolah. You have 24 hours. Rapat pertama di kantor baru ini, Jax menyambut Queen dan 2 anggota baru lainnya sebagai bagian dari Sam Crow. Semua anggota setuju dengan hadirnya mereka. Selanjutnya, Jax minta suara untuk mengangkat Red Boy setelah 1 tahun terakhir menjadi prospek. Rat boy. It's been almost a year since he put on the... Semua anggota kembali setuju. Drama kocak kembali ditampilkan di sini. Red Boy dipanggil dengan serius dan harus melepaskan rompinya. On the table. Dia sempat terkejut dan ketakutan padahal Red Boy mendapatkan emblem Sam Crow-nya. Jax dan tim kembali melakukan pertemuan dengan Mark untuk menjelaskan masalah yang terjadi dengan Aira. Di saat yang sama, dia melepaskan Connor sebagai komitmen perdamaiannya. Jax hanya ingin Connor menyampaikan pesan bahwa Mark masih membuka pintu kerjasama bisnis dengan Aira. Saat berkunjung ke penjara, Nero menyuruh Gemma minta bantuan Jax untuk membantu Vincent alias Venus si wanita jadi-jadian itu. To help Venus. Okay? Peterson menugaskan sheriff untuk menyelidiki Barowski apakah ada kaitannya dengan SOA atau kelompoknya Nero. Wasn't too happy that I was cruising the block. Connection with the MC or the biz lads. Venus menjelaskan, dia mempunyai keponakan bernama Joyce usianya 15 tahun dari adik perempuannya bernama Lula yang sudah meninggal dan kini dibesarkan oleh ibunya bernama Alice yang sangat mengekangnya dan penuh kekerasan. Masalahnya, Alice itu punya suami yang tinggi kekar hingga Venus kesulitan untuk membebaskan Joyce. To your mother yesterday in hopes of getting Joey out of there, but Miss Alice has the uncanny ability of attracting. Kali ini, Tara minta bantuan Answer untuk menerbitkan surat perintah jaga jarak yang dikeluarkan polisi. I need to get a restraining order. Barowski didesak oleh Peterson untuk bekerja sama mencari informasi keterkaitan Jax dan Nero dalam kasus senjata ilegal. Jika dia menolak, jaksa itu mengancam akan menghentikan dana pensiunnya dengan semua sumber yang dia miliki. I need something, and you're gonna get it for me. Your retirement funds. Sampai di rumah ibunya, Alice tidak mau memberikan Joyce kepada Venus atau dia akan mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, pria di sana mengeluarkan shotgun hingga tim dibuat kewalahan. Alice berhasil membawa kabur Joyce. Terungkap kisah sebenarnya, bahwa Joyce sebenarnya adalah anak Venus dari hubungannya dengan Lula saat dia masih seorang pria sejati. Sifat aslinya kembali muncul ketika suaminya si Alice menabrak mobil Jax. Setelah gagal mendapatkan Joyce, mereka harus minta bantuan Barowski agar mendapatkan petunjuk keberadaan Joyce dan neneknya itu. Margaret memanggil Wendy untuk pertemuan penting sesuai rencana Tara. Tidak saat ini, tapi Tara akan menjelaskan semuanya kepada Answer terkait orang yang dia minta jaga jarak. Atas bantuan Barowski, mereka berhasil menemukan Joyce dan nenek sihirnya.
she drugged it. Come on. And Alice ngoceh tentang kekecewaannya kepada Venus dari anak biasa berubah menjadi bencong dan kini memaksa untuk membesarkan Joyce. Jax terpaksa menghabisinya karena wanita tua ini terus-terusan nyerocos menyumpahi Venus. Turned out to be his fault. Jax berharap Venus mengatakan yang sebenarnya kepada Joyce bahwa dia adalah ayahnya. Wendy mengatakan kepada Gemma bahwa Tara memilih hak asuh untuk anak-anaknya yang akan diberikan kepada Margaret. Bahkan Wendy tahu jika Tara berniat meninggalkan Jax dan membawa anak-anaknya pergi. Saat Gemma akan masuk, Tara memasukkan sesuatu ke dalam bajunya. Keduanya bertengkar hebat, tapi Tara berpura-pura membantingkan perutnya ke meja hingga darah pun keluar. Saat itu juga, Gemma ditangkap karena tuduhan melakukan kekerasan yang berujung janin dalam kandungan Tara meninggal dunia. Jax terkejut saat melihat kondisi Tara, sedangkan Wendy merasa bersalah karena telah diperalat oleh Tara. Saat itulah Tara mengatakan kepada Jax dia tidak ingin anak-anaknya dekat lagi dengan Gemma. Jax tanda tangani dokumen resminya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Gemma menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Tara yang bekerja sama dengan Margaret dan Wendy untuk menjebaknya. Setelah sengaja membenturkan perutnya ke meja, Gemma kini yakin bahwa Tara sebenarnya tidak hamil. They had to be part of it. To keep me away from her family. Frustasi dengan kebohongan yang dilakukannya, Wendy kembali mengkonsumsi narkoboy. Jax langsung mengumpulkan anggotanya sesaat setelah membaca berita di koran. Berita itu menyebutkan geng lokal yang ditujukan kepada SOA terkait dengan penembakan brutal di dalam sekolah. Dengan berita ini, Peterson kembali mendesak Nero untuk bekerja sama menyerahkan SOA. Jika tidak, setiap krunya yang berada di lapangan akan dia tangkap hingga mau buka mulut. Answer mengungkapkan penyesalannya karena Tara nekat merencanakan semua ini yang bisa berbahaya untuk semua orang. And how it all went down yesterday. Apa yang dilakukannya ini tidaklah benar dan Answer tidak mau terlibat lagi untuk membantunya. Can't help you no more. Karena pemberitaan itu, Jax harus menghubungi Jacob karena ini berita palsu yang menyudutkan SOA. Answer memberikan masukan kepada Sheriff untuk membebaskan Gemma karena menurutnya ini hanya masalah keluarga yang bisa diselesaikan dengan Kopay dan Woodbright. Downstairs, she wants a ride. Jax dan timnya menemui krunya Nero untuk mengajak jangan sampai terpancing dengan isu berita yang bisa menghancurkan mereka sendiri. Di saat yang sama, Tig melihat mobil mencurigakan dekat mereka. Tiba-tiba, mobil itu melaju kencang ke arah tim. Sialnya, salah satu kru Nero tewas dilindas pelaku. I don't know, brother. But we need to get out of here now. Answer mengelak mengetahui apa yang Tara sebenarnya lakukan kepadanya. Di sini, Answer mengatakan bahwa Gemma sendiri biang masalah yang mengekang keluarganya sendiri. Your family, it ain't healthy. Banyak rahasia dan kebencian yang jadi sejarah buruk baginya. Answer mengatakan pilihan kini berada pada dirinya sendiri. You got a couple of roads in front of you, sweetheart. Tara tidak mau mendengarkan nasihat Lowen. Yang penting, hak asuh anaknya dipastikan tidak akan jatuh ke tangan Jax atau Gemma. Peterson menekan Barowski untuk memberikan informasi tentang kejadian yang menewaskan satu anggota gangster yang ditabrak. This puts the portal bar plants all bunch of gang members. Barowski lalu menghubungi Jax untuk menangkap pelaku penabrakan karena dia mendapat tekanan dari Peterson. My guys are looking for the driver. Nero akan mengatakan dari mana sumber KG-9 itu berasal. Tapi syaratnya Peterson harus memindahkan anak Nero ke fasilitas terbaik yang ada di sini. Nero mengaku dialah yang membeli senjata KG-9 itu di jalanan, lalu memberikannya kepada Darvani untuk perlindungan. Langkah berani yang dilakukan Nero demi menyelamatkan Sam Crow. Tim Sam Crow dan kru Nero menemukan rumah tersangka yang menabrak mereka. Jax berencana untuk menyerahkan tersangka kepada polisi. Maybe we should back away from this one. No, Borowski feeds it to the cops. Roosevelt memberikan laporannya dari hasil DNA yang ditemukan di kamar Hotel Torik dipastikan itu adalah Erin. Kesimpulannya, Toriklah yang telah membunuh wanita itu.
Meskipun Nero mengaku telah memberikan senjata KG-9 kepada Darvani, tapi hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntutnya karena mereka tahu Nero telah berbohong. Kru Nero memutuskan untuk masuk dan membunuh pelaku yang menabrak rekan mereka. Jax dan timnya terpaksa ikut masuk untuk mengendalikan situasi. Saat mereka akan membunuhnya, Jax melihat foto anaknya yang jadi salah satu korban penembakan di sekolah. Is this your boy? It was. The cops know about the head run. Shit. Setelah melihat berita di koran, pria ini lalu menyerang kru Nero dan Sam Crow yang dianggap bertanggung jawab terhadap kematian anaknya. Jax membujuk kru Meksiko ini untuk meninggalkan rumah karena polisi akan berdatangan. Saat polisi tiba, pria ini memilih untuk bunuh diri. James, get an RA! Gemma menasehati Wendy untuk mengaku kepada Jax tentang persekongkolannya dengan Tara jika dia tidak ingin mantan suaminya itu membunuhnya. Setelah merasa bersalah dengan kebohongan yang dibuatnya, Wendy mengembalikan pistolnya kepada Gemma. Saat Gemma ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya, Jax buru-buru memotong pembicaraan karena dia sudah kepalang benci kepadanya. Meskipun kesal karena Nero menutupi fakta yang sebenarnya tentang senjata itu, Peterson tidak punya pilihan karena harus membebaskan Nero. Dan Jax ingin Tara menerimanya kembali setelah semua yang terjadi kepada keluarganya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 9. Gemma menceritakan kepada Nero masalah yang terjadi antara dirinya dan Tara yang melakukan berbagai kebohongan agar dia jauh dari cucu-cucunya. Sementara itu, Jax menceritakan rencana Aira menyabotase pemindahan Clay untuk dibawa kabur ke Belfast. Wendy was in on it with Tara. Jax melakukan ini karena ingin jujur kepada Tara dan berharap dia mau mengerti dengan rencananya untuk memperbaiki ini semua. Sempat gagal mengorek informasi dari Nero, jaksa ini tidak menyerah. Kali ini dia menugaskan beberapa aparat untuk mengawasi pergerakan Jax. Sampai di markas barunya, Jax melihat seorang wanita duduk tidak jauh dari sana dan dia bernama Brooke. Ketika Jax sedang berbincang dengan Answer, tiba-tiba Brooke merusak motor Tig lalu melemparkan botol ke bagian kaca. Jax langsung berlari untuk menangkapnya, tapi wanita itu langsung berteriak hingga mengundang perhatian orang-orang di sekitar. Answer menceritakan, ibu dari Brooke tewas oleh truk trailer yang terbalik setelah menghantam ayah Jax 18 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, sheriff datang memberitahu Jax bahwa 2 petugasnya akan mengawasi dia atas perintah Peterson. Kembali ke penjara, Clay membuat kegaduhan saat sesi rohani. Shut up and sit down, Moro. I can't sit. Ketika petugas menyuruhnya duduk, Clay yang berubah menjadi psikoplok menggigit hidung seorang petugas penjara. Nero mencoba menjelaskan kepada Jax untuk mencari tahu yang sebenarnya tentang masalah Gemma dan Tara. Lagi-lagi Jax menolak orang lain ikut campur urusan keluarganya. Karena Nero adalah kekasih ibunya, pasti dia akan membela Gemma. Barowski dan Kellogg mendapat kabar buruk bahwa kerjasama mereka gagal karena perizinannya ditolak oleh Peterson. Tidak ingin menjadi pusat perhatian, Barowski memutuskan untuk mengakhiri kerjasama ini. Kid, I know, but right now, that's what I want to. Tiba-tiba, Gemma datang dan memicu perselisihan lagi dengan Jax. Disinilah Gemma mengatakan, demi mengamankan Sam Crow, Nero rela mengaku sebagai orang yang memberikan senjata itu kepada Darvani. As the gun source. Jax dan tim kemudian mendatangi rumah Brooke. Ayahnya yang bernama Gary mengatakan, Brooke menderita kecemasan bipolar yang diturunkan mendiang ibunya. Dia juga mengaku akan kehilangan rumahnya. Saat berkemas, Brooke melihat foto-foto ibunya dan itu jadi alasan dia melakukan serangan setelah melihat artikel surat kabar tentang kematiannya. Saat melihat foto istrinya itu, Jax merasa tidak asing. Dia minta maaf dan berjanji akan mengganti kerusakan yang ditimbulkan anaknya. Selalu menjadi penengah setiap konflik, kali ini Nero menemui Tara dan berharap dia mau bicara baik-baik dengan Gemma untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak mau dinasehati, Tara yang emosi mengatakan Gemma telah membunuh John Taylor. Setelah serangan itu, Clay dibawa ke dalam klinik. Ternyata dokter ini memberikan ponsel agar Clay bisa menghubungi pihak Irlandia. Gemma mengancam Margaret karena dia tahu dokumen tentang kehamilan Tara itu tidak benar. Bukan dia yang perlu ditakutkan, tapi Jax.
Setelah disetujui anggotanya, Jax pergi menemui Peterson untuk memberikan penawaran besar, yaitu menyerahkan Galen yang menjabat sebagai salah satu petinggi AIRA berikut persenjataannya. Galen O'Shea. Syarat yang diminta oleh Jax adalah kekebalan untuk SOA atas semua tuntutan senjata dari masa lalu sampai sekarang. Untuk permintaan pribadinya adalah melepaskan Tara dari tuduhan konspirasi pembunuhan. Sebagai gantinya, Jax siap menerima hukuman asalkan anggotanya dibebaskan. Tapi apabila Jax gagal, maka Peterson menjamin dia dan istrinya akan mendapat hukuman setimpal. Oke. Jax rupanya minta bantuan Elliot agar Gary yang bekerja kepadanya tidak kehilangan rumahnya. Elliot menyetujuinya, tapi dia juga butuh bantuan dalam pencalonannya sebagai wali kota selanjutnya. Sialnya, dokter itu dibayar 2 petugas ini agar mereka bisa membalas perbuatan Clay. Jax kembali ke Diosa untuk menghajar Nero karena berani mengintimidasi Tara. Gemma yang baru tiba langsung menghentikan perkelahian ini. Karena kejadian itu, Nero mengatakan kepada Jax bahwa ibunya dan Clay dipaksa celepot oleh petugas penjara di hadapan mereka. Dan akhirnya, Gemma mengatakan bahwa Tara telah memalsukan kehamilannya agar bisa menjauhkan anak-anak dari mereka, sekaligus akan mengajukan gugatan cerai kepada Jax. Demi memastikan ucapannya, Jax mengancam si Lowen untuk mengatakan juga yang sebenarnya. Pengacara ini takut setengah mati saat Jax membentaknya. Lowen tidak bisa mengelak bahwa Tara sudah menyusun semua drama ini. Hanya satu yang Answer minta, jangan sampai ada yang terluka. Dalam perjalanan pulang, Lowen memberitahu Tara jika Jax sudah tahu semuanya. Nero bertanya kepada Gemma, apakah benar dia telah membunuh John Taylor, seperti yang dikatakan Tara. Gemma menceritakan semua tentang John, kematian Thomas, dan selingkuhannya yang berada di Belfast, termasuk keinginannya untuk keluar dari bisnis senjata yang tidak disetujui Clay dan McGee. Karena situasi yang berbahaya untuk klub saat itu, Gemma memberikan izin kepada Clay untuk menghabisi John. Tidak ada satupun orang yang tahu tentang fakta ini termasuk anaknya sendiri. Dengan sifatnya yang terbuka, apakah Nero akan memberitahu Jax tentang fakta ini? Lanjut. Brooke datang ke markas untuk menemui Jax. Setelah ayahnya menceritakan, Brooke merasa bersalah dan terkejut atasannya membantu mereka mempertahankan rumah itu karena Jax. My dad said you talked with his boss. Jax melakukan ini sebagai bentuk permintaan maaf atas kematian ibunya. Sementara itu, Tara ketar-ketir apa yang bisa terjadi kepada dirinya setelah Jax mengetahui semua ini. Dan film pun berlanjut ke episode 10.